Nah, kita akan berlanjut kepada huruf Ain dan Ghin. Nah, ini memang tidak kalah sulit dibanding dengan huruf Jim atau yang sejenisnya. Terutama pada bagian hajib atau bagian kepalanya yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Tapi tidak ada masalah, kita coba saja. Baik, kita lanjut ke huruf Ain ataupun Ghin. Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa Ain dan Ghin ini termasuk salah satu huruf hijaiyah yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding yang lain, terutama dalam bagaimana membuat kepala Ain. Kita coba praktekkan. Tahap pertama adalah kita membuat leher Ain. Lehernya begini, agak sedikit membulat, kemudian agak diangkat sehingga ujungnya itu tidak sampai ini. Ujung. Terus saya coba ulang kembali sama kemudian tahap yang kedua ini dari tarikan tebal menuju ke garisan yang cukup tipis. Kita untuk controllingnya kita bisa lihat dari atas. Dia harus ada dalam satu garis. Kemudian, nah ini badannya ini menyerupai huruf Jim. Huruf Jim. Terus, nah ini ujungnya sama juga dengan huruf Jim, tapi kita sempurnakan sehingga lebih halus. Nah, ini. Kemudian untuk bagian yang hajib atau alisnya ini bisa dengan cara diarsir. Artinya kita buat dulu, bisa menggunakan pensil ataupun langsung dengan mata pena. Mata pena, kita buat dulu ininya. Nah, kira-kira segini. Kemudian inilah Ain dengan lebar atas 2 titik. 2 titik. Ada bagian yang dari ujung hajib atau alisnya itu ada 1 titik di sini. Dan kalau kita tarik garis ke bawah, ini juga memiliki jarak 1,5 titik seperti halnya dalam huruf Jim ataupun Ha-Ho. Ini ada 5 titik, perkirakan. Nah, inilah Ain ataupun Ghin tunggal. Nah, kemudian ketika posisi Ain ini di awal, ini memiliki 2 bentuk yang secara khusus dia punya bentuk yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi tentu saja bentuknya tidak terlalu mencolok sekali. Ketika Ain bertemu dengan huruf vertikal seperti alif, lam, kaf, maka bentuk dari kepalanya agak sedikit membulat. Itu disebut di dalam khat naskhi itu adalah Ain pinjani. Nah, ini pertama, tarikannya agak sedikit membulat, kemudian ambil dari atas, ya, jadi dari sininya pun sudah melengkung, ini agak tipis, kemudian menebal, lanjut ke atas. Ini bersambung dengan huruf alif. Atasnya tetap sama. Ini bisa kita isi dengan cara memutarkan. Nah, ya. Karena bentuknya bulat inilah maka dinamakan dengan Ain pinjani. Pinjan yang artinya cangkir atau muk karena bentuknya membulat. Kemudian bentuk yang kedua
sering juga disebut dengan ain sodi. Perhatikan ada perbedaan di sini, dia lebih maju ke depan dan lekukannya pun agak sedikit kaku. Ini bagian kepalanya atau alis. Kenapa dikatakan ain sodi? Karena bentuknya ini kalau kita kasih garis begini, dia seperti sod yang dibalik. Ini tegas. Jadi yang membedakan antara ain pinjani dan ain sodi, itu sodiyun. Ada pada tarikan ini dia membulat, ini kaku, kemudian ini relatif membulat, ini agak sedikit tegas ya. Adapun bagian atas nyaris sama. Nah, kemudian ketika posisi di tengah, saya perhatikan, pertama adalah begini. Tengkung, nah ini ujuk, nanti kita putar, dan satu catatan bahwa untuk huruf ain atau gin ketika posisi di tengah dia tidak memiliki lubang, jadi diperkirakan harus tertutup. Saya ulang kembali, ini tarikannya, ini kemudian tahap kedua kita ambil dari sini, tertutup, ini ada lebihnya, jadi yang membedakan antara bagian sini, bagian kiri itu ada lancipnya sedikit dan ini lentur. Tarik panjang. Kemudian ketika posisi di akhir bentuknya hampir sama dengan yang tengah, khusus untuk kepalanya. Ini kita putar. Ya. Kita putar ke sini. Kemudian kita balik. Nah, ini serupa dengan tunggalnya. Jadi kalau tarik garis dia agak sedikit ke belakang. Ini jaraknya sekitar setengah titik keluar. Ini ada 2 titik mepet ya, mepet sekali. Nah, inilah kira-kira ain tunggal dengan tarikan ain awalnya, ain yang disebut dengan pinjani ketika bertemu dengan huruf yang naik ke atas, alif, lam, kaf. Kemudian ini ain sodi, ini digunakan manakala bersambung dengan huruf yang mendatar seperti huruf sin, huruf ba, kemudian huruf to, menggunakan ain yang jenis ini. Baik.